彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Petir perak menabrak dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh langit. Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di setiap baut. Suara teredam yang dipancarkan ketika keduanya melakukan kontak menyebabkan beberapa kepala orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sepotong arang. Mata Xiao Yan dengan intens menatap Earth Demon Puppet yang tergantung di langit yang diserap oleh cahaya petir. Earth Demon Wayang tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, itu memiliki tubuh fisik yang sangat mengerikan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan hancur di bawah Smashing Pile Lightning tetapi akan benar-benar akhirnya menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Tepi Lightning yang dibuat oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Earth Demon Wayang, seseorang hampir tidak mampu memblokirnya. Ledakan. Tabrakan kuat ini dengan kejam menghancurkan Earth Demon Puppet. Segera mendarat di alun-alun. Potongan-potongan batu ditembakkan, memperlihatkan lubang yang sangat besar dengan ukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak tebal lengan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid Burning Flame Valley untuk segera mundur seolah-olah mereka telah menderita. Tang Sen juga terkejut pada Lightning Pile terakhir yang telah meletus. Dia melihat ke dalam sedikit di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih selembar. Dia melambaikan tangannya, tetapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Valley Chief Tang, yakinlah. Segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak naik sebelum terus mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di Earth Demon Wayang di depannya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Meskipun benang warna keemasan ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari tanah setan wayang. Oleh karena itu tidak lolos pemberitahuan Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau emas keemasan. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia untuk mengidentifikasi metode kemajuan dari Earth Demon Wayang. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di Medici hijau merah nal pil dalam kuali obat. Xiao Yan tersenyum saat mengamati pil obat yang berusaha melarikan diri. Sebuah pil obat di tingkat ini sudah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat ia meninggalkan kuali obat. Tang Sen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Sebuah pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar saat mata Xiao Yan menyapu. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah yang duduk di dalam kebun. Dia memiliki tubuh bagian atas yang panjang. Melihatnya dari samping, tubuhnya muncul untuk mengungkapkan sosok memikat yang membentang dari lehernya ke pinggulnya. Xiao Yan telah melihat wanita ini sebelumnya dan tahu dia memiliki status tinggi di dalam Burning Flame Valley.
Segera, dia tersenyum dan mengangguk padanya. Wanita berbaju merah itu berdiri. Sosok jangkungnya dengan indah ditekankan sebelum dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yan. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum cerah. Nama aku Tang Huo'er. Terima kasih banyak atas bantuan kamu kali ini. Ketika keduanya berdiri dekat satu sama lain, Xiao Yan mampu mengendus aroma samar, tenang yang dipancarkan dari tubuh wanita di depannya. Dia mengangkat matanya dan secara tidak sengaja bisa melihat kemerahan di wajah Tang Huo'er yang cantik. Xiao Yan telah bertemu dengan sejumlah wanita cantik selama tahun-tahun ini. Penampilan Tang Huo'er ini mungkin tidak sebanding dengan tatapan mempesona Cailin, tapi dia memiliki sikap yang hanya miliknya. Dia tampil anggun dan gagah berani, memiliki pesona alternatif. Xiao Yan mengamati Tang Huo'er saat dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam untuk Nona Tang. Jangan panggil aku apapun Miss Tang. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Huo'er. Kamu dapat dianggap penyelamat aku, karenanya, kamu tidak perlu terlalu jauh." Tang Huo'er melambaikan tangannya dan dengan cepat menjawab setelah Xiao Yan secara resmi memanggilnya. Tang Huo'er ini, yang tidak memiliki kesombongan seorang wanita muda dari Burning Flame Valley, memberi Xiao Yan kesan yang cukup baik. Dia segera mengangguk sambil tersenyum. Dia sadar bahwa itu Tang Zhen ingin memperbaiki pil bodhisattva api untuk wanita ini di depannya. Namun, itu bukan tempatnya untuk bertanya terlalu banyak tentang penggunaan pil obat itu. Bagaimanapun, ini urusan pribadi orang lain. Kamu tidak sadarkan diri selama 5 hari. Ayah telah mengatakan kepada aku untuk membawa kamu kepadanya setelah kamu terbangun. Aku pikir kamu berniat untuk mencarinya sekarang, kan? Mata cerah Tang Huo'er yang cantik menyapu Xiao Yan saat dia tertawa dengan cara yang indah. Mata Tang Zhen menyapu Xiao Yan. Senyum di wajahnya juga meningkat saat dia bertanya. "Valley Chief Tang, terima kasih atas perhatian kamu. Aku baik-baik saja." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. "Kamu adalah Yan Xiao yang menginginkan Skyfire Trimysterious Flame of My Burning Flame Valley, kan?" Suara lama yang acuh tak acuh terdengar tiba-tiba. Seperti yang diharapkan. Xiao Yan dengan dingin tertawa dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu masalah ini tidak akan berjalan dengan lancar. Aturannya mati saat orang-orang masih hidup. Aku yang lama adalah kepala lembah. Jangan katakan padaku bahwa itu aku bahkan tidak memiliki sedikit otoritas ini. Tang Zhen samar-samar berbicara. "Valley Chief, tolong jangan marah. Elder ketiga hanya mengatakan kata-kata seperti itu karena aturan lembah. Bagaimanapun, Skyfire Trimysterious Change bukanlah teknik rahasia biasa. Bahkan mungkin Elder pertama akan berpikir 2 kali untuk menyerahkannya kepada orang luar jika dia ada di sini, bukan?" Seorang Elder di samping, yang belum berbicara, perlahan membuka mulutnya. Dia tiba-tiba melirik Xiao Yan di bawah ketika dia berbicara sampai titik ini dan melanjutkan, "Selain itu teman muda ini, yang disebut Yan Xiao, akhirnya tidak mengungkapkan wajah aslinya." Semua orang di aula segera tercengang ketika mereka mendengar kata-kata pria tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat pria muda kurus yang hadir. Tidak ada yang mengira pemuda ini, yang memiliki pencapaian besar dalam keterampilan penyembuhan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. The Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah membuat dendam dengannya. Dari ini, orang bisa mengatakan bahwa itu orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah dalam menghadapi banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik pria tua berjubah merah itu dan samar-samar berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan apapun? Yang aku lakukan hanyalah mengganti nama aku." Pria tua berjubah merah, yang juga elder kedua dari lembah api yang terbakar, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan kamu dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena kamu memiliki gerakan 3000 petir penangkal petir angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar kamu dengan niat membunuh. Kamu bukan murid dari Wind Lightning Pavilion.
Di mana kamu mendapatkan gerakan kilat 3000? Selain itu, kamu saat ini ingin mendapatkan perubahan misterius Skyfire 3 dari lembah api terbakar aku. Jangan bilang kamu tertarik pada teknik Do orang lain. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Elder kedua. Puncak kelas Do Uzong. Dia berada pada tingkat yang menakutkan, hanya satu langkah menjauh dari maju ke kelas Do Uzun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er disatukan sedikit. Kemarahan juga melintas matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Do Uzong adalah level di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar yang berlangsung selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa itu Elder kedua dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Tang Zhen dengan samar tertawa. Suaranya terdengar sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi Elder kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes semacam itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire Tri Mysterious Chang'e kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa itu Elder kedua tidak sesuai untuk bertindak, izinkan aku untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa itu Xiao Yan bahkan berhasil membunuh Elder of the Wind Lightning Northern Pavilion. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Itu seharusnya bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan aku, kan? Elder ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat Elder kedua itu menghadapi kesulitan menarik kata-katanya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah Elder ketiga yang juga sedikit kaget oleh kata-katanya. Xiao Yan tahu bahwa itu jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan dua orang tua ini hari ini, sepertinya dia tidak akan bisa dengan lancar mengambil Skyfire Tri Mysterious Chang'e dari Burning Flame Valley. Karena ini adalah kasusnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan Elder ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah sebuah Fei Tian, Xiao Yan saat ini sudah melangkah ke kelas Do Uzong. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika dia telah dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak bisa dipercaya seperti apa yang orang biasa bayangkan untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar terdesak, dia juga akan membuat orang tua ini menderita sedikit hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia melirik kedua sesepuh bersukacita di sampingnya dan tanpa daya mengangguk. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, aku yang lama tidak memiliki metode lain. Daerah di luar aula adalah lahan kosong yang luas dengan pemandangan yang bagus. Sepintas, pandangan seseorang akan meluas sampai tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepi, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi douki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame menyerbu keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka adalah Tang Zhen, Tang Huo'er, dan juga dua sesepuh. Karena aula besar ini adalah tempat di mana banyak murid Burning Flame Valley sering dikunjungi, beberapa murid ini melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa itu sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Oleh karena itu, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sekeliling aula besar itu penuh sesak dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap seorang lelaki berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah lamanya berisi senyuman samar. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan adalah seperti surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor yang berkaitan dengan Xiao Yan, ini tidak menyebabkan dia menjadi terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak biasa akan benar-benar tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening sambil melirik Wu Chen. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen dalam menghadapi kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang liar prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh seorang rekan yang keras kepala.
Tang Zhen hanya bisa menghela nafas ketika melihat Xia Yan mengangguk. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat mundur setelah menghindari tangan besar ini, sebuah teriakan kecil tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api anehnya memanjang setengah dari ukurannya. Pergelangan tangan berbalik dan menabrak pinggang Xiao Yan. Suara rendah, dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya untuk berguling-guling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar hadir di sudut mulutnya. Kecakapan Dou yang aneh telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Hu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang berapi-api merah itu terkatup ketika dia melihat Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, "Pure yang Cotton Hand, salah satu skill Dou kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan yang sempurna, seseorang akan dapat membuat tangan seseorang meluas seperti yang diinginkan seseorang. Ini akan dapat memperoleh efek yang cukup unik saat bertarung dengan yang lain." Apa kecepatan cepat? Langkah pertama yang Xiao Yan gunakan adalah langkah terkuat dari penguasa mengalir 6 bersama tubuh. Dentang! Suara logam yang jelas bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang intens menyebar melalui udara dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, kedua tokoh itu terbang mundur di depan tatapan cemas atas semua orang. Lagi. Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah.